Pengiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah dimasak aja. Respon minor Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo itu menuai reaksi sumbang. Ia yang menyarankan agar kepala babinya dimasak tidak mencerminkan empati dan keberpihakan terhadap kebebasan dan keselamatan para insan pers. Hasan Nasbi dianggap menyepelekan teror yang mengancam keamanan seseorang atau lembaga. Sejumlah politisi hingga mantan menteri mengkritik pernyataan pria yang menjadi juru bicara Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 itu. Presiden Partai Buruh, Syahid Iqbal, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Hasan Nasbi dari istana. Hal senada disampaikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ia mengatakan Hasan Nasbi harus berhenti mewakili pemerintah untuk berbicara kepada publik. Sedangkan politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution menilai pernyataan Hasan Nasbi itu tidak beretika dan memalukan. Sebagai seorang pejabat negara yang mewakili presiden, ia tidak pantas mengeluarkan pernyataan tersebut. Hasan Nasbi menyanggah semua anggapan sumbang yang dialamatkan kepada dirinya. Ia menjelaskan, pernyataan dimasak saja itu merupakan cara untuk melemahkan tujuan si peneror. Dengan direspon santai, si peneror gagal menyampaikan pesannya dalam menebar ketakutan. Setelah dikirim kepala babi tanpa telinga pada 19 Maret 2025, Tempo kembali mendapatkan paket yang tidak biasa pada 22 Maret 2025 berupa 6 ekor bangkai tikus yang sudah tidak ada kepalanya. Para pembantu Presiden Prabowo Subianto pun berbeda suara dalam merespon teror tersebut. Jika Hasan Nasbi menyarankan agar kepala babi itu dimasak saja, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan respon tegas yang meminta polisi segera mengusut tuntas kasus tersebut karena mengancam kebebasan pers yang menjadi bagian dari pilar demokrasi. Kecaman serupa disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Ia mengutuk teror beruntun yang dialamatkan kepada Tempo dan menilai aksi biadab itu sangat memalukan bagi Indonesia. Polisi harus bisa mengusut kasus tersebut dan menangkap para pelakunya. Sementara itu, pemimpin redaksi Tempo, Setri Yasra, meyakini teror tersebut bukan perbuatan orang iseng, tapi ada pihak-pihak tertentu yang sengaja merencanakannya secara terstruktur. Yang paling kami khawatirkan sebetulnya, ini menjadi bukan hanya ingin menyampaikan pesan atau pesan intimidasi atau ancaman atau teror pada Tempo, tapi untuk teman-teman media lain gitu loh, yang kemudian jangan jujur saja, saya ini belum dapat apa ya, tapi saya khawatir jangan sampai ini menimbulkan self censorship. Janganlah nanti kena lah, Tempo aja kena gitu. Ini mungkin yang perlu menjadi tanggung jawab kita semua, karena kita sebagai wartawan kita bekerja itu untuk kepentingan publik ya, untuk kepentingan orang banyak, dan kita bekerja berdasarkan undang-undang gitu loh. Kita amanat undang-undang, menjalankan tugas undang-undang. Merespon teror tersebut, Tempo membuat laporan ke polisi lantaran dinilai sebagai intimidasi dan bentuk penghalangan kerja jurnalistik. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, mengaku sudah memerintahkan Kabareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait teror tersebut. Bareskrim Polri pun segera mengecek tempat kejadian perkara, melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi dan keterangan yang diperlukan. Berdasarkan data yang dihimpun Yayasan TIFA bersama Human Rights Working Group dan Penghimpunan Pengembangan Media Nusantara, ancaman dan kekerasan terhadap jurnalis masih terbilang tinggi. Dari 760 jurnalis yang disurvei, 24% diantaranya mengalami teror dan intimidasi, 23% menghadapi ancaman langsung, 26% mendapat pelarangan pemberitaan, dan 44% mengalami pelarangan liputan.